Hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik 7 orang utusan khusus di Istana Merdeka. Beragam nama, mulai dari selebritas Raffi Ahmad hingga pendakwah Gus Miftah diamanahkan untuk membantu pada bidangnya masing-masing di luar tupoksi kementerian yang nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah posisi ini efektif membantu pemerintahan atau sekedar politik balas budi? Kita akan bahas malam hari ini bersama Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat malam. Apa kabar, Mas? Malam, Ayu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Adi, kita ingin mulai dari yang mendasar. Karena sepertinya masyarakat masih bingung nih, Mas. Tentang utusan khusus sebenarnya ini apa dan sejarahnya bagaimana, Mas Adi? Ya sebenarnya kalau kita membaca Perpresnya, ini kan baru beberapa bulan lalu disahkan oleh Jokowi ya, 2024 Oktober persisnya. Di situ ada utusan khusus, di situ ada apa namanya staf khusus dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini relatif baru ya, dan belum pernah kita lihat misalnya dalam pemerintahan Jokowi selama 2 periode ataupun pemerintahan SBY sebelumnya 2 periode juga. Jadi menurut saya ini relatif baru. Ada utusan khusus yang kemudian dibuat dan dibentuk oleh presiden, di mana kerja-kerja utusan khusus ini adalah bekerja di luar kementerian, di luar departemen pemerintahan, dan tujuannya adalah mungkin ya memberikan masukan, memberikan feedback, dan untuk menyampaikan pesan-pesan secara terbuka kepada presiden terkait hal-hal tertentu yang dikaitkan dengan isu-isu strategis. Misalnya tadi kan ada Raffi Ahmad, ada Cita Anjani, kemudian ada musisi gitu ya, ada Gus Miftah. Ini adalah stressing isu yang sepertinya memang akan menjadi prioritas ya dalam utusan khusus ini, sehingga isu-isu itu yang kemudian akan diperdalam dan akan tentunya dikomunikasikan langsung kepada presiden. Ini yang saya kira memang saya lihat karena ini adalah sesuatu hal yang baru, maka kinerja utusan khusus ini mungkin akan menjadi apa namanya ya semacam untuk mempertebal bagaimana kinerja di bidang-bidang yang sudah diurus oleh kementerian itu bisa tuntas ya. Misalnya soal isu terkait dengan moderasi beragama, karena di situ ada Gus Miftah ya. Tentu Gus Miftah sepertinya akan berdiskusi secara langsung dengan Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto, bagaimana progres report penanganan termasuk narasi-narasi yang akan mereka kembangkan terkait dengan moderasi beragama di Indonesia. Dan pada saat yang bersamaan tentu ini akan di cross check bagaimana progres yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yang saya kira memang tugas utamanya adalah membangun narasi tentang Islam yang inklusif misalnya, atau beragama yang inklusif, yang toleran, dan kemudian berwawasan Nusantara dan kebangsaan. Ataupun misalnya terkait dengan ekonomi kreatif, ataupun misalnya terkait dengan pariwisata, itu adalah anak-anak muda yang belakangan ini memang selalu menjadi trendsetter dan digandrungi Oke. oleh publik. Jadi pemilihan nama-nama yang menjadi utusan khusus bagi saya sepertinya ini ada harapan besar bahwa anak-anak muda khususnya itu memiliki visi dan kemudian apa namanya ada guidance bagi anak muda untuk tumbuh besar Oke. ya dalam industri kreatif menghadapi dunia yang semakin terbuka. Saya kira di situ konteksnya Ayu. Oke, baik. Mas Adi, kritik dari masyarakat menyatakan bahwa ini kan susunan kabinet sudah sangat besar seperti itu ya. Kemudian juga ada lagi posisi-posisi baru, utusan khusus ini. Menurut Mas Adi, analisanya ini urgensinya apa ya, Mas? Perlu tidak sih melantik 7 utusan khusus ini? Saya melihat sebenarnya adalah sebagai pembanding ya, atau untuk melihat sejauh mana progres terkait dengan kerja-kerja kementerian, Hmm, kerja-kerja pemerintahan yang tidak bisa langsung kepada presiden. Karena memang kalau kita lihat ya nomenklaturnya, utusan khusus itu adalah mereka yang bekerja di luar kementerian, di luar pemerintahan, yang tugas khusus mereka itu langsung dibicarakan ya kepada presiden. Itu hmm. artinya apa? Presiden ini sepertinya ingin mendapatkan progress report ya, pendapat-pendapat, hal-hal yang kemudian dinilai cukup strategis terkait dengan perdagangan, terkait dengan ekonomi kreatif, terkait dengan pariwisata, terkait dengan bagaimana moderasi beragama. Karena kalau kita lihat secara umum, utusan khusus ini adalah orang yang saya kira sejak Pilpres kan cukup intens ya berkomunikasi langsung dengan Prabowo Subianto. Oleh karena itu ini yang saya kira memang ini di luar kerja kementerian, ini di luar kerja bagaimana sistem pemerintahan. Ini yang sepertinya memang Prabowo ingin mengontrol secara langsung Oke. bagaimana kinerja-kinerja menterinya yang kemudian ini tentu akan
menjadi guidance ya dalam bagaimana meningkatkan dan mengakselerasi kinerja mereka secara umum. Tapi satu hal, kalau Mhm, publik kan melihatnya ini seakan-akan overlapping kan ya. mhm, mhm. Kalau bicara tentang apa namanya anak muda, kemudian seni, itu kan ada kementerian-kementerian yang terkait. Betul. Dan beberapa waktu yang lalu kan kita sudah melihat misalnya soal pariwisata, saya kira Mhm. memang menteri dan wamennya sudah dilantik dan saya kira itu adalah orang-orang yang juga top. Nah, hal-hal yang semacam ini dikhawatirkan memang menjadi overlapping dan tumpang tindih ya, terkait dengan kinerja kerja kementerian. Cuman saya membaca utusan khusus ini adalah orang-orang yang dipercaya ya oleh Prabowo Subianto untuk melihat isu-isu tertentu dan kemudian day to day itu berinteraksi dan berbicara langsung dengan Prabowo. Oke, jadi maksud Mas Adi penunjukan 7 nama ini berdasarkan kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto begitu ya, Mas? Ya, saya kira memang tentu terkait dengan portofolio masing-masing calon ya. Kalau kita melihat Gus Miftah, tentu kalau kita bicara tentang moderasi beragama, Gus Miftah memang adalah sosok yang saya kira sejak lama mendakwahkan pentingnya moderasi beragama. Agama yang toleran, agama yang inklusif, agama yang tidak memusuhi, Hmm, tapi agama yang merangkul. Gus Miftah saya kira adalah salah satu sosok yang menurut saya punya kompetensi dan jam terbang di situ. Dan pada saat bersamaan kita tahu Gus Misbah misalnya sepanjang pemilu adalah sosok yang dinilai cukup punya kedekatan dan bahkan terafiliasi dengan pasangan Prabowo dan Gibran. Dan Raffi Ahmad kita tahu misalnya untuk mengembangkan industri kreatif anak muda dan dunia seni, kita tahu adalah per hari ini Raffi Ahmad itu adalah artis public figure yang paling banyak digandrungi. Tentu dengan diutusnya Raffi Ahmad sebagai utusan khusus ya mungkin nih akan menjadi stimulus bagi anak-anak muda supaya mereka itu berkembang ya dan apa namanya mengkreasi dirinya kreatif seperti oke. Raffi Ahmad dan kemudian sukses seperti sekarang. Jadi hal-hal yang semacam ini yang sepertinya ingin ditampilkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa ada anak muda pintar dan cerdas misalnya, ekonominya tumbuh dengan baik namanya Raffi Ahmad yang saya kira ini akan menjadi stimulus ya untuk di kemudian hari. Begitupun dengan Zita Anjani, anak muda ya yang kira juga memiliki kemampuan yang tentu diharapkan bagaimana dunia pariwisata kita ke depan ini akan menjadi strategi untuk meningkatkan bagaimana wisatawan dari luar dan termasuk untuk mendapatkan insentif dan pendapatan yang bisa mendapatkan keuntungan bagi bangsa dan negara. Jadi ini semacam success story orang-orang yang dinilai punya kapasitas, kompetensi dan pada saat yang bersamaan Mhm. orang-orang ini tentu memiliki kedekatan dan kenal baik dengan presiden terpilih. Jadi ini yang saya kira memang menjadi sesuatu hal yang sepertinya baru kita saksikan di negara Iya. ini. Tapi nanti kita akan coba apakah dengan adanya utusan khusus ini akselerasi isu-isu yang terkait dengan perdagangan, terkait dengan UMKM ataupun ekonomi kreatif, Mhm, anak muda, mhm. kemudian pariwisata, Oke. terkait dengan moderasi agama ini bisa efektif dan bisa tuntas. Oke, Mas Adi, tapi masalahnya kan sekarang sudah ada wamen yang jumlahnya sangat banyak begitu. Kemudian nanti setiap kementerian juga memiliki staf khusus. Apakah bukankah nanti kalau tetap ada utusan khusus ini akan menjadi tumpang tindih? Yap, itu yang kemudian dibicarakan oleh publik. Kalau bicara tentang moderasi beragama, saya kira Menteri Agama saat ini adalah seorang profesor, guru besar di kampus Islam terbesar mungkin di Indonesia, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Beliau juga adalah imam besar Masjid Istiqlal. Saya kira memang jam terbang, kapasitas, kompetensi, dan networkingnya terkait membangun bagaimana pentingnya moderasi beragama memang di atas rata-rata. Dan juga ada wamen yang saya kira memang memiliki latar belakang pengetahuan keislaman yang cukup bagus ya. Jadi ini yang sepertinya memang selalu menjadi tanda tanya publik. Lalu apa urgensi utusan khusus ini? Saya berpikiran positif ya. Oke, Tentu utusan khusus ini sepertinya ingin memberikan oke, preferensi dari luar ya, dalam konteks bahwa utusan khusus ini dia memiliki satu informasi, satu data-data, satu pengetahuan yang terkait bagaimana cara membangun oke. moderasi beragama yang cukup baik. Kan begitu jalan Baik, baik, ceritanya. baik. Karena kalau kemudian informasi dari kementerian, tentu takutnya Ya, itu dianggap tidak komprehensif dan tidak langsung direct kepada baik. presiden. Oke. Dan khusus ini bagi saya semacam teman ngobrol Ya, di ya. bawah setcap dan kemudian bisa berkomunikasi secara intens dengan presiden Oke, terpilih. Mas Adi, terakhir saya mengutip ya, kalau di Perpres ini diatur bahwa utusan khusus presiden boleh memiliki 2 asisten. Kemudian setiap asisten dibantu paling banyak 2 pembantu asisten. Ini kan semakin gemuk lagi ya, Mas Adi. Kira-kira ini Ya, strukturnya akan efektif tidak ya? ya saya kira memang
postur pemerintahan hari ini harus kita akui cukup subur, cukup gemuk, dan cukup besar. Publik sudah telanjur melihat ini sejak beberapa hari yang lalu, pelantikan menteri, wakil menteri, hari ini ada utusan khusus, ada staf sus, dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya memang ini adalah satu ya, kalau kita mau kita menggunakan perspektif positif sebagai upaya untuk membangun bagaimana Indonesia ke depan tak ada lagi persoalan-persoalan apapun yang selama ini cukup mengganggu dan menghambat. Tentu dengan ini semua konsekuensinya memang adalah pada anggaran ya, karena apapun menambah asisten pribadi, asisten-asisten yang lain tentu ini akan berdampak secara signifikan ke depan Oke. bagi saya, karena telanjur sudah ditetapkan dan dilantik oleh presiden. Satu-satunya cara untuk membuktikan ini semua, termasuk untuk membungkam suara-suara kritis, maka kinerja yang nyata, bukti yang nyata adalah jawaban yang saya kira akan bisa membalas bahwa sebenarnya ini bukan politik akomodasi, ini bukan hanya sebatas politik merangkul, tapi murni adalah untuk mempercepat dan mengakselerasi supaya keinginan-keinginan presiden di bidang ekonomi, anak muda, kemudian industri, perdagangan, itu bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Jadi bagi saya ketika ada utusan khusus, mereka juga punya asisten pribadi, buktikan kepada publik, Hmm, buktikan kepada rakyat, mereka ini cukup efektif sebagai oke. instrumen yang bisa langsung bicara dengan presiden, sehingga persoalan-persoalan apapun itu bisa selesai dan Ya. bisa tuntas. Tanpa itu semua, ya saya kira publik akan melihat ini tidak lebih dari sekedar politik akomodasi, Ya. bagi-bagi kekuasaan bagi mereka yang berkontribusi dalam pilpres. Hanya waktu yang bisa membuktikan, kita akan buktikan di 100 hari setelah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap memang benar-benar efektif dan tidak hanya membebani anggaran APBN saja ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini, Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Mas Adi, sehat selalu. Selamat malam, Mbak.